ono nang CTV. Monggo sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya ya. Kok beda ya? Apa karena Pak Irman nggak setuju dengan pasangan saya kemarin? Loh? Memang kali ini berbeda dari tahun sebelumnya, Mbak Nanda. Oh, berarti kalau gitu aku beruntung, aku nggak jadi disingkirkan ya. Padahal kandidatnya wakil singkatnya melbu ya. Alhamdulillah. Masya Allah, pemirsa apa kabar? Tentunya ini hari pertama berarti ya? Hari pertama. Oh, pembukaan pertama. Iya. Berarti pembukaan ini siapa sing lahiran, Mas? Lemboh ngono sapa? Ah, kira-kira. Muga-muga aku tahun ngarep ya diundang ini. Oh, iya. Amin, Berarti amin. sampean kudu melangkahi 2 orang iku mau ya. Ya ora teko lho sikilku yo ndek kok nglangkai. Sedih cili ya. Oke, kita sapa dulu para jemaah Oke. yang sudah hadir. Masya Allah. Dari mana ibu-ibu? Luar Luar biasa biasa. sekali. Sampean krungu ta? Enggak kerungu belas, Mbak Nanda. Yang semangat, Bu, yang semangat. Dari mana, Bu? Ibu-ibu? Nah. Satu-satu. Coba, Kayaknya Ibu Musdalifah yang paling kenceng Ya, silakan. coba. Umi Musdalifah dari mana? Dari mana Umi? ini, Mi? Di pengajian Ar-Rahman Desa Janti. Ar-Rahman Desa Janti, kita berikan tepuk tangan, Masya Allah. Luar biasa. Wow, dan yang paling pasti kita ketemu lagi dengan para pemirsa di mana lagi selain di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Wajar episode 1 ibu-ibu masih tercenang ya. Sekali lagi coba Nanda, Mbak Nanda. Masih malu-malu ibu-ibu. Iya, apalagi 2 pemain cadangan ini tambah karo blas tangannya ya. Masih ketemu di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Hah, ini adalah perusahaan yang sangat setia, Mas. Sidi awake dhewe kompak. Kompak. Sampai mau ngene terus ngene tiba renang ya sampai. Wis tok ae ditelateni wis aman-aman ae. Aman. Sing penting nurut ngono. Wis ya. tok sithik sing penting susu munggah. Heeh. Lek gak anu ae Mas, wong loro iku dikon MC terus delay terus jadi gak syuting-syuting ngono ya. Heeh, sampe ndonga ngono ae pendino. Oke, ini terima kasih juga ya tentunya perusahaan yang sangat luar biasa hadir lagi sahur ini. Kalau enggak saya enggak syuting ya. Saatnya para UMKM menjadi sultan. Paket lengkap My Sultan bikin bisnis jadi lebih mudah dijalankan. Ada Sultan Net, internet cepat buat jalanin bisnis kamu. Ada juga Sultan Kasir, bikin pencatatan kamu itu jadi lebih mudah. Dan Sultan Pay, terima pembayaran anti ribet. Jadi bisnis dulu susahnya nyari cuan, jalaninnya terengap-engap. Hei kamu ibu-ibu. Hai. Antaran jawab ambek wedi. Iki wedok daden-daden Tamen ra usah wedi ngono lho. Hei ibu-ibu. Hoi, ngono lho, Bu. Kaget. Ben ketok kompak. Karena jam 2 kan, Mas. Oh, iya. Kuntilanake kok gak ilang-ilang ngono ya. Hai kamu ibu-ibu. Hai. Sik iki mau sebelah ndi tulisannya. Tinggalkan kebiasaan lama, pakai My Sultan jadi sultan dalam sekejap. Oke. Wayamu cepetan. Dan juga untuk yang satu ini Awas, selalu setia menemani kita. Ya, Benar. memilih BPN untuk kendaraan kesayangan itu nggak boleh sembarangan. Masa? Hal ini supaya mesin kendaraanmu tetap terawat baik agar kamu bisa hemat. Alhamdulillah. Nah, kalau kamu masih belum mengetahui BBM apa yang tepat untuk kendaraanmu, kamu bisa menggunakan aplikasi My Pertamina loh. Jos. Nah, selain itu dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina menggunakan My Pertamina, Oke. maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran menarik. Cicak. Yuk, kita sama-sama download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Sakjane lek keuntungan muni duit krincing ngono lho. Nah. Pemain keyboard yang baru ternyata cerdas. Ini apa jembokon baleni kok, Cak. Dawa aja. Enggak mau ngulangin? Iya, Enggak mau diperpanjang? Enggak ya diulangi. Aja. Nganceme kok ngono kuwi lho sampe. Poso. Ya Allah sabar. Terus Gus Miftah hari ini tidur di kamar mana? Nah, sudah kamu siapkan Mbak Unda? Sudah saya siapkan. Loh. Di mana?
Gono. Yang di hotel. Iki Gus Miftah kok Sudah saya sampe siapkan di panggung. hotel. Oh, hotel mana? Mercure Surabaya. Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama. Oke. Melayani layanan yang terbaik untuk para tamu. Oke. Di Mercure Surabaya Jalan Mana? Ngono loh. Jalan Darmo 6878 Surabaya. Oke. Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama ya. Deket banget dari sini. Aku itu loh tahun kemarin menjanda. Ya kan? 5 tahun kemarin masih menjanda. Paling tidak aku tahun ini tuh pengen nikah gitu loh. Pengen nikah Mbak aku. Nanda, kan di sini kan sudah ada calonmu yang sangat terbaik untuk sampean. Heng. Nauzubillah. Heng, ini loh. Apa tuh? Heng, heng. Kok iso iki liane po. Sudah nggak ada lagi karena manusia di dunia cuma tinggal ini aja yang mau. Daripada aku nggak menikah ya. Gur tinggal aku tok renek stok liyane. Oh. Lho, dadi aku sampean gelem apa ora? Sampean genah nih Mbak Nanda. Ya apa ibu-ibu, mending saya menjanda. Atau saya menikah dengan yang ini. Ya ampun, manusia ampun. aneh. Ya Allah. Wis, Kok ono ngono ya. Penak-penak nggo. Penak ya. Wis to penak-penak. Kuntet itu termasuk laki-laki yang setia. Dari mana setianya? Setiap tikungan ada. Oh ya Allah ya Allah. Ngomong balik. Maksudnya itu pekerjaannya itu ada di mana. Aku Oh, dhewe ngene. alhamdulillah. Aku dhewe ngene lho, Dik, karo sampean wis cinta, tapi aku golek wong wedok sing paling setia karo aku. Loh, aku kurang setia. Lihat dong. Loh, aku ini ketua janda se-Jawa Timur, masa kamu kurang? Mbak Duduk Nanda. kuwi sing tak karepne. Umpama paribasan wong lanang iki urung tangi. Nah. ya ditangek. Ditangekne. Nah, iki lho Lah omong iki. aku Tugas seorang istri. Nah, Itu tugas paribasan wong istri. lanang iki urung ngombe kopi. Nah. Di kopi ini seorang istri. Oke. Paribasan wong lanang iki durung ngombe susu. Nah. Liane susu gak enak toh? Liane susu gak Jadi enak. tukone ning kono ning ndi kono. Ditukone susu ning toko. Wes ngene, aku gak percaya wong loro iki ya kan. Sesuai dengan tema hari ini tuh kamar. Keluarga milenial awal Ramadan ku kudu ya apa seorang istri? Ya ning kamar, Dek. Loh, Ngono lho. Kudu ngamar terus. maksudnya ngene iki lho. temanya ini kan Kamar, keluarga kamar. milenial. Jadi Istri kan- tuh harus gimana? Nah. Kalau suaminya tidur ya tak doakan terus tidur. Loh. Kok lek kok ngene iki bojone. Bongko, Ya udah apalagi ini kan bulan Ramadan. Ini paling Oh, enggak wedoran sampean ini harus ngono. melayani suami Ngono. waktu sahur, Ya. waktu berbuka. Harus selalu melayani. Ya sudahlah kalau gitu aku menjanda aja terus. Angel jadi istri. Oh, tak omongin. Coba aku tanyakan sama Gus Miftah. Bener apa enggak kira-kira? Jadi keluarga Kita harmonis. tanyakan saja ya. Kita panggil ya ibu-ibu ya. Oke, Bu ya. Langsung Oke, siap, saja Bu ya, kita siap panggil ya. bersama. Oke, Gus Bu. Miftah. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Al-ayah amma ba'd. Seluruh pemirsa sahur bareng Gus Miftah TV yang berbahagia dan ibu-ibu berjilbab pink. Kemayune. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini di malam pertama bulan Ramadan kita bisa hadir menghibur masyarakat Jawa Timur dan Indonesia di program dengan host seorang janda Nanda bukan janda, yang mudah-mudahan bisa berjodoh dengan Kuntet. Ibu ini apa? Tapi persoalannya kalian berdua ini beda pemikiran. Kuntet mikir Nanda, Nanda mikir Gus Miftah. Iya. Tapi kalau jodoh insya Allah pasti ketemu kok Mas Kuntet. Amin. Ya, di mana bertemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Saya ini sebagai pengantin. Potongan mulut sebagai pengantin gitu.
Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah dan ibu-ibu di studio yang berbahagia, mungkin salah satu hal yang paling menarik di dunia ini adalah ya pernikahan gitu loh. Maka setan sendiri itu paling benci dengan ibadah namanya nikah. Setan paling membenci ibadah namanya ibadah pernikahan. Kenapa? Kenapa yang dibenci setan bukan sholat? Sholat paling cuma 5 menit. Apalagi sholatnya kalian berdua. Wah, Hengki kalau sholat biasanya pakai sarung apa pakai mukena Hengki? Sarung. Oh sarung. Kirain pakai mukena. Sarung mukena. Ya biasa kamu kan wedok to. Balem Ramadan kuwi lanang. Tobat. Ora melu Ramadan lanang ki mergo ning JTV lan ning omah wedok. Kan lumayan ono hete. Bukan sholat, karena sholat hanya durasinya pendek. Ya paling 5 menit gitu. Rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Kul inna, kul inna. Lah kul inna wae to. Kemudian bukan puasa. Puasa hari ini kita sahur, nanti jam 4:30 imsak. Buka puasa jam berapa? 5:30. Berarti berapa? 12 jam. Nggak panjang durasinya. Haji itu berapa sih? Saya haji 2 kali itu Bu, hanya 14 hari. Ringkes. Kalau sampai 40 hari, ya kebanyakan belanjanya biasanya begitu. Nah, kemudian apa? Sedekah, dikasih selesai. Tetapi yang paling dibenci oleh setan adalah ibadah pernikahan. Kenapa? Karena seumur hidup. Makanya nggak ada orang menikah hanya ingin sementara, kecuali Vicky Prasetyo. Iya, ingin ganti. Gonta-ganti. Coba tiru. Enggak. Masa Vicky itu kawan kita itu sudah nikah 60 kali. Wah, luar biasa. Itu jangan-jangan besok KUA sudah tidak bisa menikahkan orang lagi. Kenapa? Sudah kehabisan buku nikah. Jadi kalau Nanda udah berapa kali Nanda? Sekali. Sekali. Yang tercatat. Wah. Nah ini lho. Wong wedok setia ngoten niku. Sekali yang tercatat. Itu belum termasuk yang dilit-dilit sama Pak Herman belum ya? Biar diperpanjang. Nah, seperti apa penjelasan tentang pernikahan? Tentunya kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Nang CTV. Pemirsa, saatnya para UMKM menjadi sultan. Paket lengkap My Sultan bikin bisnis jadi lebih mudah dijalankan. Ada Sultan Net, internet cepat buat jalanin bisnis kamu. Ada Sultan Kasir, bikin pencatatan kamu tuh jadi lebih mudah. Dan juga Sultan P, terima pembayaran anti ribet. Bisnis dulu, susahnya nyari cuan, jalaninnya terengap-engap. Hei, kamu ibu-ibu. Tinggalkan suami lama. Tinggalkan kebiasaan lama, pakai My Sultan jadi sultan dalam sekejap. Memilih BBM itu untuk kendaraan kesayangan itu nggak boleh sembarangan seperti memilih pasangan. Hal ini supaya mesin kendaraanmu itu tetap terawat dengan baik agar kamu pun itu bisa hemat sayang. Jadi kalau kamu masih belum mengetahui kira-kira BBM apa ya yang tepat untuk kendaraanmu, kamu bisa menggunakan aplikasi yang namanya My Pertamina. Selain itu, dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan bonus-bonus hadiah-hadiah yang sangat spektakuler. Yuk download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Ibu-ibu, ada marmut putih warnanya. Gus Miftah, korong. Aku kurang ngomong kok balik. Isok dihapus gak? Boleh aku gak lucu mas, maaf. Oh, hei ibu-ibu. Sedih aku. Mau ganti aja gitar.
Ada marmut putih warnanya. Gus Miftah imut, siapa sih yang punya? Awas yo. Apa? Mau pari. Weh, parian seorang lu mau parian. Balesen. Ibu-ibu. Api urung. Iki sing ganti gintare mau. Ibu-ibu. Hai. Ya ngono lho. Lah. Apa pariane kaya ngono? Pokoknya kuwi mau. Manuk betet, mangani kelenteng, cak kuntet. Cak kuntet. Emang ganteng. Astagfirullah. Matane katarak. Kowe apa, Heng? Pariane. Hai ibu-ibu. Hai. Ada marmut putih warnanya. Mbak Nanda imut. Janda orangnya. Beli pepaya dapatnya duku. Cakep. Gus Miftah hadir di Surabaya. I love you. Iya. Masa ya beli pepaya dapat duku. Duku. Nanda, I love you. Wow, wong lemu. Provokasi, gas. Nah, maka karena begitu bencinya setan terhadap ibadah nikah itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dan para pemirsa, maka ibadah itu nilainya luar biasa, pahalanya besar. Maka kalau bisa nikah itu disegerakan, jangan ditunda-tunda. Kalau Gus Miftah sering bilang apa? Kalau anakmu dilamar sama laki-laki, katakan sama laki-lakinya, kalau kamu mencintai anakku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Segera saja menikah. Tapi jangan tergesa-gesa. Artinya segera itu dipersiapkan secara matang. Segera menikah. Karena begitu banyak keberkahan dari pernikahan itu sendiri. Orang mengatakan nggak bagus nikah di usia muda. Bukan masalah kamu nikah di usia muda. Tapi itu masalah ketika kamu menikah dengan pasangan yang salah. Menikah di pasangan muda atau tua itu bukan masalah. Masalah itu adalah ketika kamu menikah dengan pasangan yang salah. Makanya dipikir tenan sebelum Nanda memutuskan memilih kuntet. Daripada menyesal seumur hidup. Iya. Ya Allah. Menurutmu? Apa toh kurang kula niki, Gus? Wah, kurang kula niki nopo? Kurang mungkin mau siji. Nopo? Ngenyek sampean, ngenyek. Cari kurang dhuwur. Aku lak wis omong, Nyapa? awakmu iki ndang mangane sing akeh. Ngoten teng kula. Mangan sing akeh. Emoh, aku mau dhuwur. Dhuwur malah enak. Lah terus jenenge sapa? Koclok arek iki. Ora kuntet ya? Ya ora no. Kuntet itu kurangnya cuma satu. Napa niku, Bang? Enggak punya kelebihan. Dan kelebihannya juga cuma satu. Apa itu? Banyak kekurangan. Sama dengan ibunya itu. Kelebihannya satu. Apa? Banyak lemak. Sabar Bu, sabar. Tangan Dani. Bongok sawak weteng kabeh. Tapi ya nggak apa-apa, disyukuri ya Bu ya. Alhamdulillah. Nanti kalau minta foto pasti miring. Nah, persiapan apa yang perlu kita lakukan sebelum pernikahan? Yang pertama tentunya kita harus mempersiapkan visi misi dalam menikah. Tujuan menikah itu apa? Jangan sampai kemudian ketika bahtera rumah tangga sudah jalan, kita baru mikir, sak janjane awake dhewe nikah arep ngopo to gitu loh. Maka kemudian banyak keluarga yang gagal. Kenapa? Karena tidak dimulai dengan visi misi yang jelas. Visi misinya mau menikah itu apa sih? Satu, ibadah. Maka kalau diniatkan ibadah, segala sesuatunya itu bernilai ibadah. Dulu sebelum menikah, laki-laki pegang tangan perempuan dosa. Begitu nikah, pahala. Seorang suami mencium tangan istri mencium tangan suaminya seperti mencium Hajar Aswad. Apalagi batuknya. Apalagi yang lainnya.
Yang di mana? Aku lupa. Semuanya ibadah. Bahkan apa? Guyonnya, karena ini si Kuntat senangannya guyon. Seorang suami dan istri itu pahalanya lebih besar daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Guyon saja. Makanya kalau bisa keluarga itu nggak usah sepaneng, dibikin happy, enjoy, seneng gitu kan. Kayak Gus Miftah, kayak Abah itu kalau pulang, Dad, Bunda tidur, saya masuk kamar, kok ngiler? Tak guyon nih, cari ember tadi cangkeme. Nah, Sami Gos. Lho niki sami, Bah. Kali setri kula niki nek kula duki selalu senyum. Senyum terus. Merongos kok. Apa mbok takoni? Ngono kok dijelaskan. Pancing-pancing ngono kuwi. Sampai sayangnya Kuntat karo bojone ora ono selimut dikemuli kain kafan. Bu, rungokne Bu, milih bojo ya milih bojo dagelan. Nah. Mesti diguyoni terus pendino. Bapak dagelan gendeng. Bojo kali dagelan, Bu, Masya Allah, mesti mlebu surga. Ning cangkeme mampir neraka. Nah, niki lho. Niki lho. Eleke ya kuwi. Dadak le surga pengen gosok gigi nyemplung neraka dhisik. Izin malaikat gosok gigi. Lah, kemudian apa yang menjadi pertimbangan? Laki-laki pengen menikahi perempuan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tungkihul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, li jamaliha, karena cantiknya. Boleh-boleh saja. Tapi yang perlu laki-laki pahami adalah kecantikan itu tidak pernah abadi. Ibu-ibu juga sama. Menikahi laki-laki karena ketampanannya boleh. Boleh. Kalau saya sudah minum formalin. Jadi tampannya awet. Boleh karena kecantikannya. Oh, karena bentuk bodinya. Boleh. Boleh saja, nggak masalah. SDSP, semok depan, semok belakang. Boleh. Kalau mbaknya ini jelas. STNK. Napa? Setengah tua yang kewer-kewer. Boleh saja. Kayaknya suaminya pecel lele. Suaminya beliau pecel lele. Penggemar cewek lemu-lemu. Oh, dulu kurus ya? Kelingkingnya. Kalau ibunya itu satu lagi, Gus. Apa itu? Setengah tua lemu ginu-ginu. Oh, masih 17. Insya Allah bentar lagi STMM. Apa itu? Setengah tua meh modal. Kemudian apa? Selain karena kecantikannya atau ketampanannya, boleh karena liha karena hartanya. Iki duwe bondo apa ora sih gitu. Boleh saja. Makanya kalau Nanda mau nerima Kuntat berpikir 180 kali ya lumrah. Iya. Bukan 2 kali ya, 180 kali. Jadi mau pikir tetap nggak masuk. Kemudian yang ketiga adalah wali hasabia karena keturunannya. Ini anaknya siapa? Anaknya Pak Kiai, anaknya Ratu, anaknya Wong Sugih. Boleh saja. Anak tukang kendang, Bang. Itu boleh saja. Ya kan lah rabi kalau anak tukang kendang enak. Mantune rabi, mantune malam pertama dikendangi. Tak. Kemudian yang keempat adalah karena agamanya. Fatfar lidadidin, pilihlah karena agamanya. Kenapa? Taribat yadaga, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Jadi semuanya boleh, tetapi usahakan calon menantu yang kita pilih adalah yang mempunyai agama yang baik. Apalagi anakmu, calon menantumu suka subuhan di masjid, pantas dipek dari calon mantu. Kenapa? Subuhnya saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Kita akan teruskan setelah yang satu ini. Oke pemirsa, jangan kemana-mana ya. Kita balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu nambah barokah. Nah, tentunya para pemirsa sahur bareng Gus Miftah, karena menikah itu berat. Godaan setannya begitu besar, kan begitu. Dan rumah tangga itu pasti rumit. Kenapa? Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Siapa tahu besok ngiklan. Iya. Pasti rumit. Dan tentunya harus ada kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam rumah tangga itu. Salah satu keutamaan menikah itu adalah bahwa menikah itu menyempurnakan separuh agama. Menikah menyempurnakan separuh agama.
Berarti kalau pengen bener-bener full, nggak separuh, istrinya 2. Setuju Bu, Ibu? Bener apa salah Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Setuju. Apa nih? Wis setuju Oh, salah di mata cewek. Setuju kan? Setuju. Nggih, setuju. Rono ceritane wong lanang bener di mata cewek. Boten enten bener e, Gus. Enggak ada benernya itu. Nggih. Cewek itu kan kelemahannya 1. Terlalu banyak mengingat. Dan cowok kelemahannya 1. Terlalu cepat melupakan. Lali lupane eling rasane. Makanya jangan sekali-kali pernah punya masalah sama cewek. Apalagi pasca layangan putus. Ya Allah itu. Berat. Maka yang perlu dipahami adalah tentunya karena keutamaan-keutamaan yang luar biasa itu semuanya menjadi ibadah. Itu kan? Semuanya menyenangkan. Karena ada pahalanya gitu loh. Tapi kalau saya nggak setuju sih Nanda yang mengatakan berbukalah dengan yang manis. Iya. Gitu kan? Karena yang sayang belum tentu mau diajak berkeluarga. Karena yang itu. Saya nggak setuju sih. Berbukalah dengan yang jelek. Kalau hanya dengan yang manis. Lah, saya ngajak buka kundat sopo. Wis. Ora payu kundat. Nyapa Buka yang mengaku tok. Kalau berbukalah dengan yang manis, ya kan mesake. Iya. Belas rono manis ini. Sabar, Ted, sabar. Ya Allah. Berbukalah dengan keluarga. Karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Udah ada. Kok Nanda meneh iki lho? Ya aku sir ya. Nanda sing ra gelem karo aku. Katanya kalian berdua beda keyakinan sih. Kamu yakin cakep. Nanda yakin kamu gak cakep. Jujur banget itu. Betul. Maka kemudian di situ dibutuhkan komunikasi, dibutuhkan saling paham, saling mengerti. Kan dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi perempuan itu adalah pakaian kamu, kamu adalah pakaian dia. Yang namanya orang berpakaian itu kan harus matching, Bu. Artinya matching begini, serasi. Kalau ukurannya badannya besar, ya pakainya XL. Kalau sedengan pakainya L. Kalau sedang lagi pakainya M. Kalau kecil banget ya S. Jadi antara baju dengan ukurannya itu harus imbang. Jangan sampai kayak Superman. Itu kan goblok, badannya besar, bajunya S. Makanya nggak imbang. Jadi orang menikah itu jangan seperti Superman. Oh badannya besar, oh badannya S. Ini logo nih logo. Oh bajune kok. Masa ya mbak sing lemu kayak bajune S. Metet tak kandhani ora. Oh ada. Jadi ya harus ada keserasian antara suami dengan istri. Sak pantese. Contoh beginilah. Banyak orang biasa yang kemudian dinikahi oleh kiai. Itu kan otomatis predikatnya menjadi bunyai. Maka kemudian walaupun dia tidak punya basically sebagai bunyai, ia harus belajar menyesuaikan keadaan suaminya. Contoh begini, laki-lakinya tadinya orang biasa saja, kemudian suaminya menjadi dirut. Tentunya seorang istri juga menyesuaikan gitu loh. Atau hanya begini, dulunya suaminya dirut, akhirnya kemudian jadi petani. Ya kemudian istri harus menyesuaikan, jangan berpenampilan seperti istrinya dirut. Mau nih bojone dirut, dadi petani, sing lanang wis iso bersyukur, bisa menerima apa adanya, sing wedok belum bisa. Masih sosialita, gowes, melu senam, alah. Wong ya teko iki. Ya melu guyu gitu loh. Jilbabnya ya pink. Ini namanya apa? Tidak bisa menyesuaikan, nggak ada keserasian antara suami dan istri. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Abah sering mengatakan begini, Dad. Pada akhirnya pasangan yang benar-benar bertahan itu bukan pasangan yang cocok, tetapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan. Wow. Iya, makanya apa? Semua laki-laki pengen mencari pasangan yang sempurna. Istri pengen mencari pasangan yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Wow. Jadi harus ada keselesaian antara laki-laki dan perempuan. Ya cara bahasanya apa ya? Kan ada istilah toh, surga nunut neraka katut. Ya artinya apa? Kalau suaminya tensinya tinggi, yang perempuan ngalah dikit. Gitu kan. Kalau laki-lakinya kurang bersemangat, ya perempuannya support.
Tapi juga para suami ingat dong, jangan istrimu diajak sedih terus. Kalau ibu-ibu punya suami, suaminya kok ngajak sedih terus, tolong ajak duduk suamimu, bisikan kalimat dengan lembut di telinganya. Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Sedih terus. Masa rumah tangga mau merengutok itu loh. Makanya kenapa kemudian ada seni mengelola rumah tangga. Bagaimana kemudian Rasulullah memposisikan Sayyidina Ali untuk ngurusi luar rumah. Kemudian Siti Fatimah anaknya untuk ngurusi dalam rumah. Maka kalau saya sendiri ketika menikah dengan istri saya, Bunda, saya bilang, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, jangan pernah menjadi tulang punggungku. Wow. Ya Allah. Kan begitu. Bunda, hari ini kita bertukar tulang. Aku menjadi tulang punggungmu dan kamu menjadi tulang rusukku. Keren, malah bojomu mau kerja wae. Tapi kalau toh kemudian perempuan bekerja kayak Nanda, ya saya boleh-boleh saja sih. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Kalau nggak diambil Allah, minimal diambil mantan. Ya. Boleh aja cetek kaya aku ndak. Nah iki lho Pak Kuntet, paling gak sampean kudu mulai sekarang tuh adaptasi karo Pak Kuntet. Kok bisa? Loh, Pak Kuntet masih wong ngene, sawangan terus. Mutah sampean. Dari kono udah kancane mbok jelekne. Wis mantep kok kowe? Sampun ya? Mantep. Ya. Insya Allah. Tok pripun? Segera menikah dengan yang lain. Makanya kemudian apa? Begitu dua orang itu bertemu jadi satu, bagaimanapun istri itu kan orang lain. Makanya kenapa kemudian setelah bercerai itu ada istilah mantan istri. Beda dengan anak, nggak ada istilah mantan anak. Nah, karena memang orang menikah itu nggak harus sama. Sama dengan kita membuat bangunan rumah. Kenapa tembok itu bisa berdiri kokoh? Ya karena dari bahan dasar yang berbeda. Ono semene, ono pasire, ono watune, ono botone. Kalau kemudian kita bangun cuma pakai botol tok, ya ambruk. Sama halnya beginilah, Surabaya itu kan terkenal dengan penyetan dengan sambelnya. Kenapa sambel itu enak? Ya karena bahan dasarnya kan beda-beda. Ono lomboke, ada bawang putihnya, ada terasinya, ya kan? Ada penyedap rasanya. Diulek jadi satu di satu tempat namanya cobek. Menghasilkan aroma yang nikmat, rasa yang sedap. Tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Cabai tetap cabai. Begitu makan, oh ini rasa lombok, tetap kita bisa membedakan. Lah rumah tangga sama. Begitu datang dalam satu rumah tangga, namanya kan tangga. Lah itu pasti berangkat dari karakter yang berbeda. Biasanya ujiannya suami itu, ujiannya istri itu apa Bu? Suami miskin. Suami ujiannya apa? Istri galak. Kalian tahu kuncinya bojo galak apa? Apa? C. Salah. Bojo galak kuwi kuncine tawakal lan sabar. Oh, tukang kiput enggak mencet-mencet ngene lho. Siap-siap. Utak. Apa dadakan goleki? Apa mbok goleki? Kuncine galak. Ya, bojo galak kuncine tawakal lan sabar gitu saja itu. Maka kemudian apa? Persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga itu apa? Perbedaan karakter. Itu pasti. Karena karakter semua orang itu berbeda-beda. Apalagi jelas pasangan kita itu orang lain. Kakak adik saja yang satu tarangan, itu karakternya beda-beda. Bagaimana dengan pasangan kita? Kemudian yang lain apa? Masalah keturunan. Oh ini orang Jawa, ini orang Sumatera, ini orang Bugis. Tentu juga sangat berbeda. Kemudian nanti ada lagi perbedaan antara suami istri tentang parenting, bagaimana mendidik seorang anak dan lain sebagainya. Disitulah kemudian kenapa semuanya bernilai ibadah, karena perbedaan-perbedaan paham antara suami dan istri dikelola dengan seni rumah tangga yang luar biasa, akan menghasilkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Loh, akhirnya apa? Malaikat tersenyum ketika melihat seorang istri dan suami senantiasa akur di atas perbedaan yang ada. Ngono. Maka jangan jangan mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Gitu Nanda. Kita mau tanya jawab? Boleh, Ibu Tapi mau nanti. tanya jawab, tapi nanti Setelah
Adzan duhur. Oh, kelamaan. Ini subuh. Ini masih subuh ya. Kita balik lagi ya pemirsa, di mana selain di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Balik lagi ya, saatnya para UMKM menjadi sultan. Paket lengkap My Sultan bikin bisnis jadi lebih mudah dijalankan. Ada Sultanet nih, internetnya cepat buat jalanin yang namanya bisnis kamu. Ada juga Sultan Kasir, bikin pencatatan kamu jadi lebih mudah. Dan tentunya ada Sultan Pay, terima pembayaran anti ribet. So, bisnis dulu, susahnya cari cuan, jalaninnya terengap-engap. Hei kamu ibu-ibu, masih semangat ya? Masya Allah. Tinggalkan kebiasaan lama, pakai My Sultan jadi sultan dalam sekejap. Silakan Mas Hengki. Memilih BBM untuk kendaraan kesayangan itu nggak boleh sembarangan. Hal ini supaya mesin kendaraanmu tetap terawat dengan baik agar kamu pun bisa hemat. Nah, kalau kamu masih belum mengetahui BBM apa yang tepat untuk kendaraanmu, kamu bisa menggunakan aplikasi My Pertamina. Selain itu, dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran menarik. Ibu-ibu, yuk download aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan keuntungan lainnya. Nah pemirsa, sudah ada beberapa pertanyaan yang Nah, yang iklan cuma orang dua, berarti Kuntat nggak kebagian jatahnya. Oh, oke, masih sahur. Nyapa malah MC ya. Iya dok. Ya, sekarang saatnya kita buka ya pertanyaan dari para netizen. Nah, sudah ada di belakang Nanda, silakan. Di belakang ya, kayak masa lalu ya, kita baca. Tanya dong Gus, ini dari Aura Ramadanti, sosmednya Aura Rasabil. Tanya dong Gus, kan dalam Islam setiap langkah ke masjid itu akan dihitung pahalanya. Nah, terus kalau ke masjidnya pakai motor, yang dihitung apanya Gus? Apa tiap tetes bensin yang digunakan? Ini yang dihitung adalah pertanyaan lucunya. Jadi kalkulator yang nggak pernah salah itu kan cuma kalkulatornya Allah. Betul Bu ya? Makanya matematika yang paling indah itu ya matematikanya Allah. Kalau matematikanya manusia itu 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kalau matematikanya Allah gitu loh. Anda punya uang 1000 dikasih sedekah 1000. Itu jadi berapa? Bukan jadi 0. Kalau kamu ngasih 1 diganti 700 kali lipat. Itu matematikanya Allah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah sampai 700 kali lipat. Al-Baqarah ayat 265 kalau nggak salah itu. Itu artinya apa? Matematikanya Allah memang luar biasa. Demikian juga katakanlah soal hitungan pahala. Walaupun saya sekarang saya ngomong malaikat raqib dan atid itu sudah tidak pernah mencatat amal kebaikan manusia maupun buruknya. Kenapa? Karena semua manusia hari ini mencatat di HP-nya masing-masing. Semuanya ditulis sendiri. Makanya besok ketika hari Yaumul Hisab, malaikat datang, kita bangga. Malaikat sudah nggak punya catatan. Langsung malaikat datang, dia teriak, buka HP-mu. Ketok kabeh di situ gitu loh. Kundat beribik nanda kelihatan. Gitu. Kundat neng doli konangan. Semuanya konangan. Tutup gitu loh. Tapi ya mencari sisa-sisanya. Lah, makanya kalau seperti itu tentunya Allah punya mekanisme sendiri. Entah itu yang dihitung tetesan bensinnya atau putaran rodanya. Nah, tapi yang jelas adalah kembali kepada niatnya. Karena innamal a'malu binniyat. Oke, pertanyaan kedua ya, Pak. Kita buka yuk. Nama Widya dari @bookwinwidya. Tanya dong Gus, kucing saya kemarin main sama anjing tetangga. Nah, anjing tetangga saya ini ngejilatin kucing saya. Saya perlu mandiin kucing saya pakai tanah nggak Gus? Ini namanya bukan mandi kucing tapi mandi anjing. Mbak Nanda, ini pertanyaannya nggak kongkon dolanan karo kuntet to, anu kucingnya. Maksud dia enak
liyane lho ditakonan. Takon kok ngono. Takon iki ndak liyane ngomong ngono Mbak Nanda. Ya umpama Contone. Kula lak Jumatan teng masjid. Mantune salipan kali kucing. Lah kowe iki salib kok Jumatan iki ngopo e? Mesti salipan lho. Salib iki Nasrani ngopo Jumatan bareng? Salipan lho. Oh, salipan. Sabar. Poso-poso kok emosi. Kula Jumatan. Salipan kali anjing. Lah kowe Jumatanmu wis salah kok. Jumatan kok dina Setu. Sisuke lho. Oh, sisuke. Saurunge ra sisuke. Nggih, saurunge niku lho Jumatan. Terus salipan kali kiri. Terus dilatih sikile. Niku dusun apa mboten? Sikile sapa mau dilatih? Ya pertanyaanmu piye to, Det? Pertanyaanmu piye? Kowe Jumatan. Aku kan Jumatan. Berisipan karo kiri. Terus dilatih sikile. Lah kowe kurang men gawean wong dilat satene kok dadak dilat sikile kiri ki ngopo? Lah yo nyapo ya aku ngono kuwi. Iki piye to? Sing ngono kuwi piye? Dilat permen enak kok. Dadak dilat sikile asu barang. Aku ngono to. Udah Jumatan. Kiri kan dilatih sikilku. Alah. Sikile kiri iki tak dilat hae. Lah. Jumatan kan karo kiri. Alas takono heng aku mesti. Jadi gini, dari pertanyaan tadi si Widya ya. Ya. Kenapa kita sehabis dijilat anjing sampai mandi 7 kali, salah satunya menggunakan pasir karena itu termasuk najis yang mughaladah. Kan najis kan ada 3 Bu ya. Najis, mukhafafah, kemudian mutawasito, mughaladah. Kalau ini jelas munawaroh. Nah, kenapa kemudian mekanismenya harus mandi? Ya, karena kita butuh suci untuk sholat. Lah apa kucingmu kan harus sholat? Kok datang mau dusi barang gitu loh. Kecuali kemudian kamu berinteraksi lebih dengan kucing itu. Lah kita itu diperintahkan untuk sholat supaya untuk mandi 7 kali supaya menghilangkan najis dari anjing yang setelah itu kepentingannya adalah untuk sholat. Lah ngomong-ngomong asu anjing itu lebih bedanya Amerika sama pertemanan saya dengan Kuntet. Kalau di Amerika itu anjing kayak teman. Iya. Kalau di sini teman kayak anjing. Seneng. Bener apa? Oh bener. Ora kleru ngono kuwi. Aku ki asu. Aku selalu untukmu. Ya. Aku juga asu ahlu sunnah. Iya. Ayo sekarang pertanyaan dari ibu-ibu studio mungkin. Ibu-ibu silakan. Monggo Bu. Sebelah kanan dulu. Assalamualaikum Gus Miftah. Waalaikumsalam. Saya Emi Sayuni dari Majelis. Happy Asmara. Saya dari Majelis Taklim Ar-Rahman Desa Janti. Bu siapa Happy? Emi. Oh Emi. Ibu Emi Sayuni Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, dalam rumah tangga itu seandainya si suami mengasih uang kepada saudara dari suami atau orang tua tanpa memberitahu istri, itu hukumnya bagaimana? Saya mohon diperjelas, kiranya itu pertanyaan saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh tak maafkan saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang suami memberikan uang kepada saudaranya tanpa seizin istri. Yang pertama, jangankan ngasih uang ke saudaranya, suami itu nikah lagi itu tidak harus izin istri. Loh? Kalau nikah agama, kalau nikah resmi tetap harus menggunakan izin seorang istri. Kemudian yang kedua, kalau saya tergantung sumber dananya. Kalau itu sumber dana bersama yang disepakati untuk bareng-bareng, untuk kebulanan, ya tentunya harus pengetahuan istri. Tapi kalau itu bersumber dari dana kenakalan suami, Info masih. Sing saset masih. Artinya begini, itu dana memang tidak ada kaitannya dengan urusan rumah tangga, penghasilan suami dari yang lain. Yang ketika kemudian itu digunakan tidak mengganggu keuangan rumah tangga, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian uang yang disepakati, D, ini uang kita 1 bulan ini 5 juta untuk kepentingan rumah tangga, bayar anak sekolah, kemudian untuk makan minum, untuk buka puasa, untuk sahur. Kok diambilkan dari pos itu? Ya tentunya etikanya ngomong sama istri. Kan Gus Miftah sering bilang, istri, istana tempat ridho ilahi. Suami, semua uang adalah milik istri. Alhamdulillah. Tapi bohong.
Jadi dilihat juga dari sumber dananya dari mana. Katakanlah itu dana dari yang lain, dia tidak mengganggu keuangan rumah tangga, ya nggak ada masalah. Itu. Tapi kalau istri saya itu kalau saya nggak ngomong rekening saya isinya berapa, dia nggak pernah tahu. Tapi tetap saya ngomong, karena bagi saya itu adalah penghormatan saya kepada istri. Karena saya punya prinsip, istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Masya Allah. No, Ted. Ya sudah, daripada kita lebih menderita, kita minta tolong Gus Miftah untuk bersama-sama membacakan doa buka puasa. Doa puasa. Niat poso. Niat poso. Iki urung poso wis njaluk buka. Urung kerja njaluk bayaran. Ketara kepikiran tunda terus awak enggak fokus. Pantesan rabi-rabi kakan pitungan. Kita sebelum mengakhiri ini tentunya mengingatkan untuk niat berbuka lagi kowe niat puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadi sanati imanan wahtisaban fardhu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya yang menyaksikan dan juga yang hadir di studio benar-benar kamar keluarga milenial awal Ramadannya ya Ibu ya. Dan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan juga markona. Warohmah. Oh, warohmah. Saya Nanda Desita. Iku pamit tolong kok sedih. Diganti ta? Closing aja perkenalan. Iki wis rampung, kowe pengen ngene terus. Ayo. Lah yo closing. Sampeyan baleni. Saya Nanda Desita. Saya Cak Engki. Ayo ngono. Saya Cak Kunten. Insya Allah mereka masih ada di episode berikutnya ya. Masih dalam acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur. Nambah barokah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.